perasaan meluap yang menyelimuti hati dengan maksud balas dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengkaji hadis arba'in nomor ke-16, hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-hadisu as-sadisu asyar, hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Qala, kemudian Rasul bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian beliau mengulang berkali-kali kaitan dengan nasihat ini, la taghdab, jangan engkau marah. Akhrajahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ikhwani waktu telah jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki. Laki-laki tersebut tidak disebutkan namanya, siapa laki-laki tersebut. Tetapi laki-laki tersebut tentu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang laki-laki tersebut adalah sahabat? Karena beliau hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan Islam. Ini adalah harus kita yakini kaitan dengan orang yang bertanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dan ternyata di dalam hadis-hadis Nabi yang lain pun banyak. Ya. Ketika itu disebutkan bahwa anna rajulan, tidak disebutkan laki-laki tersebut siapa. Dan ketika tidak diketahui identitasnya, maka para ulama sepakat bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum udulun, mereka itu adalah adil, walaupun identitas laki-laki tersebut tidak disebutkan. Mereka itu adalah udulun, mereka itu adalah thiqatun, mereka itu adalah terpercaya karena mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau, lam yubayyin hadar rajul, tidak dijelaskan siapa laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ya'ti katsiran fil ahadits, dan banyak kaitan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Ada orang bertanya kepada Nabi, ada orang yang datang kepada Nabi, tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut. La yubayyinu fihal mubham, kemudian juga tidak dijelaskan kesamarannya tersebut. Wa dzalika li anna ma'rifatal ismir rajul aw wasfahu la yuhtaju ilaihi, karena pengetahuan terhadap nama orang yang bertanya tersebut, terhadap laki-laki yang bertanya tersebut memang tidak diperlukan. Palidzalika tajidu fil ahadits anna rajulan qala kadza. Bahkan banyak dalam hadis-hadis orang bertanya begini dan seterusnya. Jadi laki-laki tersebut adalah tidak disebutkan, dan sekaligus adalah tidak akan merubah status hukum kaitan dengan bab ini. Karena bukan masalah laki-lakinya dalam masalah ini, tapi hukum yang dibawa, hukum yang ditanyakan oleh sahabat tersebut, itu yang menjadi pelajaran buat kita semuanya. Walaupun memang para ulama sebagian mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada juga sebagian mengatakan orang yang bertanya kepada Nabi tersebut adalah Jariyah bin Qudamah, seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini pun tidak pasti. Kenapa? Karena riwayat-riwayat tentang keterangan laki-laki tersebut ada yang mengatakan Abu Darda, ada yang mengatakan Ibnu Umar, ada Jariyah bin Qudamah, ada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sehingga kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, beliau mengatakan rajulan la'allahu Abu Darda, wal qawlu bi annahu Jariyah bin Qudamah aridatun. Kata beliau, sebagian ulama mengatakan itu Abu Darda. Tapi perkataan yang mengatakan bahwa itu adalah namanya Jariyah bin Qudamah, itu adalah ditentang. Aradahu Yahya Al-Qattan, maka ditentang oleh Yahya Al-Qattan karena Al-Jariyah tersebut bukan sahabat Nabi, tapi beliau adalah seorang tabi'in. Sekali lagi adalah terlepas laki-laki ini siapa, tapi sekali lagi buat kita semuanya adalah ini tidak akan berpengaruh kaitan dengan
hukum kaitan dengan bab ini. Memang ada dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki yang mubham ini, laki-laki yang disamarkan ini adalah mufassaran, dijelaskan. Contoh dalam riwayat Imam At-Tabrani, ya, mengatakan min hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qultu ya Rasulullah, kulli qaulan antafi'u bihi. Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku satu ucapan yang mana dengan ucapan tersebut saya akan mengambil manfaat dari ucapan tersebut. Kemudian qala la taghdab. Kata Rasulullah, janganlah engkau marah, walakal jannah, dan bagi engkau surga. Kemudian dalam riwayat mengatakan Abi Darda juga pernah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Tunjukkan kepada saya satu amalan yang akan memasukkan ke surga. Nah, ini adalah kaitan dengan sahabat-sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, dan jawaban Nabi adalah la taghdab, jangan marah. Namun sekali lagi adalah rincian ini tidaklah menunjukkan kepastian siapa laki-laki tersebut, khususnya pada riwayat Abu Hurairah yang sedang kita bahas di hadis Arba'in nomor ke-16 ini. Walaupun banyak penjelasan dari para ulama, sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa tajidu ba'dul ulama, ya, dan ada sebagian ulama, ya, yata'abu ta'ban 'aziman, banyak yang berusaha bersusah payah membahas tentang apa? Fi ta'yini hadzal rajul, tentang siapa orang ini. Walladhi ara, dan kata beliau pendapat saya adalah annahu la hajata lit ta'ab, maka tidak diperlukan kita bersusah payah untuk mencari laki-laki tersebut. Madamal hukmu la yataghayyar, selama kaitan dengan hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini tidak akan berubah dengan si fulan ataupun yang lain, itu adalah sama saja. Kemudian qala lin Nabi SAW, berkata kepada Nabi SAW, siapa yang berkata? Laki-laki tersebut. Ausini wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah wasiat yang bermanfaat sehingga aku bisa mengamalkan untuk kebaikan kehidupanku di dunia dan di akhirat. Apakah yang dimaksud dengan manfaat? Apakah yang dimaksud dengan wasiat? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wasiat itu adalah merupakan janji kepada seseorang dengan urusan yang penting, sebagaimana seorang laki-laki mewasiatkan terhadap sepertiga hartanya, mewasiatkan anak-anak yang masih kecil atau yang seperti itu. Jadi sesungguhnya adalah kalau kita berbicara tentang wasiat, janji kepada seseorang tentang urusan yang penting, itu namanya adalah wasiat. Nah, kaitan dengan hadis ini, ada wasiat apa? Kaitan dengan hadis ini memang ada yang mengatakan ausini, tapi dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Darda, dullani ala amalin yudkhilni al jannah. Kemudian dalam riwayat lain juga mengatakan bahwa tadi disebutkan kaitan dengan bab ini adalah kaitan dengan apa? Dengan hadis ini tadi juga disampaikan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan kulli, ucapkan kepadaku. Artinya ada beberapa redaksi, tapi redaksi Abu Hurairah disebutkan tadi adalah ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Intinya sama, yaitu sesuatu hal yang sangat penting yang mana ini adalah akan kami amalkan amalan tersebut untuk kebahagiaan kami di dunia dan kebahagiaan kami di akhirat. Sedikit mungkin kaitan dengan bab wasiat ini. Wasiat ini kata para ulama berbagai macam jenisnya. Ada yang disebutkan dengan wasiat takwa. Ini adalah wasiat khatib Jumat di dalam khutbah Jumatnya. Ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam satu buku Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, bahwa menurut kalangan Syafi'iyah, di antara rukun khutbah itu adalah mengucapkan hamdalah, yaitu memuji Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian berikutnya adalah wasiat takwa. Ini adalah kaitan dengan bab wasiat. Kemudian yang kedua adalah wasiat kepada orang yang akan bepergian. Jadi kalau ausini, ini ada wasiat kepada orang yang akan bepergian, orang yang hendak safar. Sebagaimana diungkapkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW dari Umar ibn Khattab. Ketika Umar ibn Khattab meminta izin kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian Rasul mengizinkan kepada Umar bin Khattab tersebut, wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika. Wahai saudaraku, jangan engkau lupakan kami dalam doa-doamu. Subhanallah, kata Umar ibn Khattab, qala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Satu ungkapan, satu perkataan yang dengannya membuatku merasa paling bahagia di dunia. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, bahwa kita juga ada wasiat kepada orang yang hendak bepergian. Jadi ketika ada orang yang mau pergi, ya, maka kita wasiatkan. Dan wasiat kepada orang yang mau pergi ini adalah seperti yang disampaikan tersebut, walaupun boleh dengan ungkapan yang lain, yang intinya adalah bagaimana kita mewasiatkan kepada orang yang akan bepergian itu supaya wasiat kaitan dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah wasiat orang yang bepergian kepada orang yang ditinggalkan. Kalau tadi adalah
orang yang akan bepergian diberikan wasiat oleh orang yang tidak bepergian. Kalau ini kebalikannya, wasiat bagi orang yang melakukan bepergian dari orang yang ditinggalkan. Maka ini pun pernah dicontohkan. Abu Hurairah mengatakan, wadda'ani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah meninggalkanku. Faqala, kemudian beliau mengatakan, astaudi'ukallah, saya titipkan engkau kepada Allah, alladzi la tadhi'u wada'i'ahu, yang tidak akan pernah menghilangkan titipannya. Ini adalah contoh wasiat bagi orang yang bepergian kepada orang yang ditinggalkan. Seorang suami ketika akan pergi tugas keluar kota, maka berikanlah wasiat yang baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Atau siapapun yang akan melakukan perjalanan, maka wasiatkan kebaikan kepada orang-orang sekelilingnya. Kemudian juga adalah yang keempat, yang sering disebut dengan wasiat itu adalah wasiat keluarga jika seseorang akan meninggal dunia. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ikhwani, waktu telah jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, qala la taghdab. Rasul menyampaikan, janganlah engkau marah. Apakah yang dimaksud dengan marah? Di dalam kamus bahasa Indonesia, marah adalah sangat tidak senang karena dihina atau karena diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. La taghdab, jangan marah. Diambil dari kata al-ghadabu yang artinya adalah diddur ridha, lawan dari kata ridha. Disebutkan di dalam Tajul Arus diddur ridha, bahwa al-ghadab adalah lawan dari kata ar-ridha. Ya. Wa qad ikhtalafu fi haddihi. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan marah itu apa. Sebagian mengatakan sauranu damil qalbi liqasdil intiqam, bahwa yang dimaksud dengan marah itu adalah perasaan meluap yang menyelimuti hati dengan maksud balas dendam. Jadi ini adalah sebagian ulama mengatakan marah itu. Wa qila al-alamu ala kulli syai'in yumkinu fihi ghadabun wa ala ma la yumkin fihi asifun. Maka yang namanya marah itu adalah rasa sakit atas segala hal yang memungkinkan adanya marah, dan atas apa yang tidak memungkinkan untuk dimaafkan. Ini adalah yang dimaksud dengan marah. Kemudian qila wa huwa yajma'u syarru kullahu li'annahu yansha'u 'anil kibri. Bahwa yang namanya marah itu berkumpul segala jenis keburukan. Karena biasanya yang namanya marah itu akan muncul karena sifat sombong. Ini adalah ketika berbicara tentang sombong, tentang marah ini. Qala syekhuna, syekh kami mengatakan, ya kaitan dengan bab ini, maka kata beliau, ausan Nabi SAW ar-rajul alladhi qala lahu ausini. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Rasulullah SAW, yang ungkapannya ausini. Kemudian biqaulihi la taghdab, janganlah engkau marah. Al-Imam Al-Laits mengatakan al-ghadub an-naqatul abus. Yang namanya al-ghadub itu adalah unta betina yang merenggut. Ini adalah ketika berbicara tentang marah. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Arafah, beliau mengungkapkan kaitan dengan bab marah ini, kata beliau, al-ghadabu minal makhluqin syai'un yudakhilu qulubahum. Marah terhadap makhluk adalah sesuatu yang membuat ragu atau sangsi dalam hati mereka. Wa minhu mahmudun, marah itu ada yang sifatnya terpuji, wa madmumun, tapi yang namanya marah ada juga marah yang tercela. Subhanallah. Kalau kita berbicara marah, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Fal madmum, marah yang tercela itu apa? Maka nafi ghairil haq. Marah yang tercela itu adalah marah yang didasari oleh sebab yang tidak benar. Jadi ketika marah yang tanpa landasan benar itu marah yang tercela. Wal mahmud, sedangkan marah yang terpuji adalah maka nafi janibiddin wal haq, marah yang didasari oleh landasan agama dan landasan kebenaran. Wa amma ghadabullah, adapun kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inkaruhu ala man asahu fayu'aqibahu, maka marahnya Allah Subhanahu wa taala merupakan pengingkaran kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian orang-orang bermaksiat kepada Allah tersebut kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diberikan hukuman kaitan dengan bab ini. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Memang marah itu tadi ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun marah itu ada yang terpuji, marah itu ada yang baik dan menyehatkan, namun pada umumnya marah itu adalah buruk karena dia adalah pendorong dari keburukan lainnya.
Sehingga kata Syekh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau, al-ghadabu huwa dafi'u likulli syarr. Yang namanya marah itu merupakan pendorong bagi segala keburukan. Wal abdu idza ghadiba, seseorang itu ketika marah, kharaja an taurihi, maka orang tersebut akan keluar dari keadaan biasanya. Kemudian dan tidak akan terhitung beliau sedang berakal. Ini adalah ketika berbicara tentang marah ini. Ikhwani wa rahmatullah. Kemudian Syekh Atiyah Ibnu Salim, beliau menceritakan juga, mengatakan kembali di dalam bukunya, yaitu buku yang beliau tulis tadi yang saya sampaikan, yaitu Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, "Adzkuru, saya ingat, qabla hawali 20 sanah, ya kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu," kata beliau, "anni kuntu qara'tu maqalan li ba'dil atibba." Saya pernah membaca sebuah makalah, saya pernah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh para dokter. Itu 20 tahun yang lalu, kata beliau. Yaqulu, maka para dokter itu mengatakan, al-ghadabu salasatu aqsam. Yang namanya marah itu terdiri dari 3 hal. Yang namanya marah itu terbagi dari 3 hal. Ghadabun ahdar, ada marah hijau, istilah beliau. Kemudian wa aswadun, dan hitam. Kemudian dan wa ahmarun, dan merah. Jadi ada marah hijau, ada marah hitam, ada marah merah. Apakah yang dimaksud dengan marah hijau? Marah hijau adalah marah yang terpuji, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang disebut tadi dengan al-ghadabul mahmud. Kapan marah ini termasuk marah yang terpuji? Marah yang diperintahkan ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ketika kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala dihina, atau pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, ketika terjadi pelecehan syariat, ketika penghinaan terhadap Nabi SAW, ketika terjadi pelecehan kepada syiar-syiar agama, maka itu kita pantas untuk marah. Contohnya adalah dahulu Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat bernama Usama bin Zaid, dan beliau dijuluki kekasih Rasulullah SAW dan anak dari kekasihnya. Rasul pernah 2 kali marah, kata Usama bin Zaid. Yang pertama adalah ketika beliau membunuh seorang musyrik dalam satu peperangan. Ketika itu beliau membunuh ketika pedang sudah berada di leher orang musyrik tersebut, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Usamah ketika itu tetap menebas leher orang tersebut. Kemudian ketika menceritakan kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Kenapa engkau menebas leher orang tersebut?" "Ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena pedang sudah ada di lehernya." Kata Rasul, "Apakah sudah engkau belek hatinya? Apakah sudah engkau bedah hatinya?" Kemudian yang kedua adalah ketika Usamah bin Zaid meminta keringanan atas kesalahan dari seorang wanita dari Bani Makhzum. Beliau ini ketika itu Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dia ini adalah seorang dari kabilah yang sangat terhormat. Ya Rasul, jangan tegakkan hukuman kepada orang tersebut." Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Atukallimuni fi haddin min hududillah?" Apakah engkau berbicara kepadaku tentang ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala? Qala Usama, astaghfir. Kemudian kata Usama, istaghfirli, ya Rasulullah, mohonkan ampunlah untukku. Kemudian setelah itu maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian itu adalah jika orang yang mencuri, orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang tersebut tidak punya harta, orang-orang tersebut tidak punya kedudukan, kemudian ditegakkan hukumannya. Tetapi ketika yang melakukan pelanggaran itu, mencuri dan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, itu adalah orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tersebut punya kekuasaan, orang-orang tersebut punya jabatan, punya harta yang banyak, kemudian dia bebaskan, tidak ditegakkan hukumannya. Kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, saya akan memotong tangannya. Ini adalah yang disebut dengan marah hijau, atau sering disebut dengan al-ghadabu fillahi walillah. Marah di jalan Allah dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan marah hitam, al-ghadab al-aswad. Maksudnya apa marah hitam ini? Marah yang membuat buta mata hati dan gelap pandangan, yang membuat hilangnya akal manusia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, lalu dia mencelakakan dirinya. Bagian marah yang seperti ini akan mengembalikan kepada pelakunya rasa sakit yang akan menimpa ususnya, berdampak buruk kepada urat sarafnya yang ada pada perutnya yang membuat sakit, pengaruh juga pada kebertak giginya, pada pengaruh matanya, minimal pengaruh
adalah dia akan ditimpa pusing yang sangat, dan dari situlah membuat pada kelumpuhan pada otak. Ini adalah yang disebut dengan marah hitam. Marah hitam ini adalah dampaknya sangat buruk bagi kesehatan manusia. Marah inilah yang disebut dengan al-ghadab al-madmum, yaitu marah yang tercela. Marah ini hanya dilandaskan emosi. Marah ini hanya dilandaskan nafsu semata, bukan karena faktor kecemburuan kepada agama. Misal adalah marah marah karena emosi kaitan dengan diri sendiri, atau kebanggaan kepada kelompok dan lain sebagainya. Ini adalah yang dimaksud dengan al-ghadab al-aswad, marah hitam. Kemudian ada yang disebut dengan marah yang disebut dengan al-ghadab al-ahmar, marah berwarna merah. Ini adalah marah yang ketiga, ini adalah al-ghadab al-asya at-tawafuh, yaitu marah terhadap hal-hal yang membawa dampak, ya. Alladhi yusirul insan lakinnahu fi hududi tamakkun. Tetapi marahnya tersebut masih batas-batas wajar. Mungkin inilah yang disebut dengan marah natural. Ya, namanya manusia pasti akan punya marah, baik itu seorang muslim atau seorang yang non muslim, baik itu orang baik ataupun orang yang tidak ahli maksiat. Semuanya ada perasaan marah ini. Maka ikhwani wa akhwati jalan tujannahkan Allah Subhanahu wa taala, marah yang ketiga ini adalah apa yang disebut dengan marah natural. Nah, cuman masalahnya adalah apakah ketika ada orang yang melakukan keburukan, kita balas dengan keburukan yang lain? Maka ketika sedang marah, biasanya kita akan terbawa keinginan untuk membalas kejahatan orang yang telah menyakiti kita. Sehingga kita tidak peduli hal ini akan menyakiti muslim atau bukan. Pada titik ini secara natural memang manusia akan melakukan marah ini. Tetapi Islam memberikan panduan kepada kita semuanya. Ketika kita ada orang melakukan kesalahan kepada kita semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Quran surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat ke-40. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang al-qisas. Ketika berbicara tentang pembunuhan. Kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum", ketika berbicara tentang pembunuhan, ketika berbicara tentang peperangan, "Faman i'tada", oleh karena itu barang siapa yang menyerang kamu, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum, maka seranglah dia seimbang dengan serangan terhadapmu. Ini adalah ajaran Islam, agama yang menghargai wibawa dan kehormatan manusia, namun tetap menganjurkan untuk memberikan maaf dan berbuat baik. Islam tidak mengatakan ketika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri supaya ditampar berikutnya. Sebab yang demikian itu kan berarti menunjukkan kelemahan Islam. Ada kalanya kita pun harus membalas kezaliman dengan kezaliman yang setimpal. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, jika orang tersebut melakukan kezaliman dan ternyata kalau kita maafkan justru akan lebih baik, maka tentu kita memaafkan itu akan lebih baik. Tapi justru ketika dia melakukan kezaliman, ketika kita biarkan, justru dia akan merajalela kezaliman itu, bahkan akan melakukan kezaliman, penindasan dan penindasan berikutnya. Maka hal ini tentu kita melakukan pembalasan dengan yang setimpal. Sehingga di dalam Islam jika kita ditampar maka tampar lagi dengan cara yang seimbang. Kenapa? Karena kita punya harga diri. Tetapi tadi seandainya kita memaafkan tentu itu akan lebih baik. Maka idfa billati hiya ahsan. Ikhwani wa akhwati jalan tujannahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, taghdab, jangan marah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana solusi Islam ketika kita marah? Solusinya adalah yang pertama, ketika kita marah, kata Syekh Atiyah Salim, beliau menyebutkan kaitan dengan solusinya secara tadarruj, secara bertahap. Yang pertama adalah dengan zikrullah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita emosi sedang meluap-luap, maka coba kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus dipaksakan, harus bermujahadah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Salah satu zikir yang harus kita ucapkan adalah dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bahkan mungkin kalau ada teman kita sedang marah, kita ingatkan, istighfar, ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian juga hendaklah kita ingatkan juga bagaimana kaitan dia supaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu berkata, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki saling mencaci maki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nanu indahu julusun wa ahaduma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhahu. Ketika itu kami sedang duduk-duduk di hadapan Nabi, ada dua orang yang saling mencaci maki. Kemudian bahkan salah satunya itu mencaci maki saudaranya dalam kondisi marah sampai mukanya itu merah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya, ya kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan sebuah perkataan. Jika diucapkan, maka akan menghilangkan apa yang sedang terjadi, yaitu amarah yang terjadi tersebut. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Faqalu lirrajul. Kemudian setelah itu, ya, mereka berkata kepada laki-laki itu, ala tasma' ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inni lastu bimajnun. Maka orang tersebut mengatakan, saya ini bukan orang gila. Artinya tahu. Makanya yang pertama adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita berwudu. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innal ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wal ma'u yutfi'un nar. Sedangkan api itu akan bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah engkau berwudu. Kenapa hikmahnya? Kata Syekh Atiyah bin Salim, hikmahnya kita berwudu ketika marah adalah wal hikmatu annahu idza tawaddaa habisal ghadab. Karena ketika kita berwudu, maka akan mencegah kemarahan. Fi atrafihi, ya, pada anggota badannya. Falam yajid lahu munfadan. Sehingga apa? Dia tidak ada jalan untuk marah. Kemudian lalu ia menjadi reda. Jika belum hilang juga, kata Syekh Atiyah bin Salim, maka kalau wudu juga belum reda, maka hendaklah dia mandi. Ini kata beliau kaitan dengan mandi. Walaupun mandi ini adalah ijtihad dari Syekh Atiyah ibn Salim tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwani wa akhwati jalan tujuan kalau Allah Subhanahu wa taala, solusi ketika kita marah adalah maka hendaklah kita merubah posisi kita dari berdiri menjadi duduk. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Kalau sedang duduk maka kita berbaring. Artinya merubah posisi kita menjadi lebih rendah. Makanya kan mungkin kalau kita sedang ada orang marah kan berdiri maka disuruh duduk kan. Ini menunjukkan seperti itu. Karena kata Rasul mengatakan qala lana, pernah berkata kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, apabila salah seorang di antara kalian berdiri ketika itu dia sedang marah, maka falyajlis, maka hendaklah duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau seandainya dia pergi, maksudnya marahnya hilang, udah cukup. Kalau seandainya marahnya belum hilang juga, maka hendaklah dia berbaring. Ini adalah kaitan berbicara tentang bab marah ini. Ikhwani wa rahmakumullah. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih kaitan dengan bab marah ini, maka sesungguhnya pengaruh marah terhadap hukum fikih juga berlaku. Contohnya adalah bagaimana kaitan dengan orang yang mentalak istrinya ketika dalam kondisi marah. Apakah dia jatuh talaknya atau tidak? Ini adalah diantara kaitan dengan bab hukum fikih yang berbicara tentang marah ini. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh, sebagian lagi tetap jatuh. Cuman marah yang seperti apa? Jika marah masih dalam kondisi sadar, ya tentu itu adalah jatuh talaknya. Tapi kan ada kondisi marah yang sampai dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Nah, inilah yang memang para ulama mengatakan apakah jatuh talaknya atau tidak. Ikhwani wa akhwatillah jalan tujuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang barusan kita bahas ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pelajarannya bahwa hendaklah kita selalu semangat untuk mencari kebaikan. Hendaklah kita selalu semangat untuk mencari ilmu. Bahkan di masa-masa sekarang ini adalah insya Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu. Bisa menggunakan teknologi yang ada. Termasuk juga adalah kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu jika kondisi mungkin sudah normal. Maka ini adalah yang pertama seperti itu. Yang kedua, hendaklah kita juga selalu mewasiatkan kebaikan kepada siapapun. Mewasiatkan takwa, mewasiatkan akhlak baik, mewasiatkan kebaikan-kebaikan. Baik itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada siapapun. Kemudian berikutnya adalah sebaiknya orang yang dimintakan wasiat agar tidak segan memberikan wasiat.
Jadi kalau kita diminta nasihat, berikan nasihat kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah anjuran yang sangat kuat untuk menahan amarah. Hal ini dibuktikan dengan pengulangan Nabi. Faraddada miraran. Rasul mengulang-ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kenapa Rasul mengulang-ulang ini? Tadi disampaikan oleh Sya'atiyah. Karena yang namanya marah itu adalah pendorong untuk melakukan segala keburukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.